Selamat pagi Bu Nus. Selamat pagi juga Pak Tobo. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan sehat Pak. Gimana dengan Bapak? Saya juga puji Tuhan sehat Bu. Ya, bagus. Luar biasa ya Pak ya pagi Iya, Bu. ini ya. Saya dengar Bu, Ibu akan melakukan coaching hari ini. Iya, benar Pak. Saya akan merencanakan coaching untuk hari ini bersama Ibu Evelyn. Terus apa persiapannya Bu? Ya, persiapan yang akan saya lakukan dalam pelaksanaan proses coaching untuk pagi ini ya Pak Tobo ya. Iya. Yang pertama saya akan mengatur jadwal tentunya. Iya. Nah, kemudian tempat. Hmm. Dan kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan untuk menggali informasi Pak dari Ibu Evelyn sebagai coachingnya. Dari persiapan itu Bu, apa kira-kira kompetensi coaching yang Ibu lakukan nanti? Ya baik Pak Tobo. Dari kompetensi coaching ya Pak Tobo ya, saya akan mengembangkan itu ada 3 ya Pak ya. Oh, Yang iya, pertama saya akan mendengarkan dengan aktif. Iya. Kemudian saya akan memberikan perhatian secara penuh. Iya Bu. Lalu saya akan mencoba Pak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke Bu, persiapan yang matang Bu ya. Ya. Oke, dari persiapan tersebut Bu, kira-kira kompetensi coaching yang Ibu tonjolkan nanti bagaimana Bu? Oke Pak Tobo. Untuk kompetensi yang saya akan mencoba untuk yang akan saya tonjolkan ya Pak Tobo ya, Iya. itu adalah kompetensi untuk mendengarkan secara aktif. Saya akan berusaha Bapak untuk mendengar secara aktif dan kemudian saya akan memberikan perhatian saya secara penuh kepada coach yang sedang menceritakan permasalahannya Pak. Begitu. Iya. Dari 3 kompetensi itu Bu, tadi yang Ibu sebutkan, Ya. untuk kegiatan hari ini yang akan Ibu fokuskan kepada coachingnya yang mana Bu? Iya Pak Tobo. Sebenarnya Pak Tobo ya untuk inti kompetensi dari proses coaching ini Pak, saya sebenarnya sih pengen sih Pak ingin fokus kepada 3 kompetensinya Pak. Tapi saya untuk sementara saya concern kedua kompetensi Pak. Saya fokusnya yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif Pak, dan kemudian saya memberikan perhatian secara penuh Pak kepada coachingnya Pak. Oke Bu. Apa Ibu sudah menemukan indikator atau tujuan yang akan diharapkan nanti? Baik Pak Tobo. Untuk indikatornya, nah saya akan berusaha Pak untuk indikator untuk proses coaching yang akan saya lakukan sebentar lagi Pak ya. Saya akan berusaha membantu si coach Ibu Evelyn nanti Pak ya. Ya, ya. Membantu Ibu itu dalam menemukan solusi Pak. Solusi dari gimana solusi itu tentunya dari Ibu itu sendiri Pak. Nah saya nanti akan mencoba untuk membantu Ibu itu dalam menemukan solusinya Pak. Begitu Pak. Oke, baiklah Ibu. Izinlah Ibu ya, saya akan observer dulu kegiatan kita hari ini tentang bagaimana Ibu mengcoaching nanti terhadap Ibu Evelyn ya. Oke, silakan Pak Tobo. Oke. Oke. Baiklah, saya akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Ya silakan Bu, silakan. Oke, silakan. ya. Nah, Ibu Evelyn silakan masuk Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke Bu, masuk Bu. Ya, silakan Ya. duduk Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Gimana Bu, kok agak seperti ngos-ngosan gitu Bu? Iya Bu, baru selesai dari kelas kebetulan Ibu. Oh iya, Pak. Kebetulan pergantian les ketiga ya Bu ya. Iya Bu. Iya, nanti Ibu masuk lagi Iya, les Bu. keempat. Iya Bu. Oh iya, jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu ya. Ya, iya Bu. Ya, jadi kebetulan di sini ada Bapak Tobo ini Bu, sebagai dia izin ya Bu ya, sebagai Pak. observer untuk proses coaching kita di pagi hari ini. Oke, kira-kira Ibu Evelyn, Iya Bu. ya gimana kabarnya? Sehat Bu, alhamdulillah. Ibu bagaimana Bu? Puji Tuhan sehat Bu. Ya. Nah jadi kira-kira Bu, apa ini Bu yang mau diceritakan nih Bu? Iya Bu, sebenarnya sudah dari minggu kemarin ingin menjumpai Ibu kan. Ada yang mau saya ceritakan. Jadi ini mengenai permasalahan siswa di kelas saya Bu. Ya. Jadi kan akhir-akhir ini yang saya lihat siswa saya Bu, mereka kurang antusias dalam belajar Bu. Kemudian yang paling terasa itu bagi saya ketika saya berikan mereka PR kan Bu,
itu paling 50% mengerjakan, selebihnya ya seperti itu, seperti tidak tertarik untuk mengerjakan PR-nya, seperti tidak penting begitu Bu. Jadi saya sedikit agak kecewa Ibu dengan keadaan yang saya dapati di kelas saya begitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Maaf Ibu, di kelas mana Ibu masuk Bu? 10 TKJ 2 dan 3 Ibu. Oh jadi yang sama aja Bu ya, kedua-duanya permasalahannya seperti ini ya Bu? Iya, mirip-mirip seperti itulah kurang lebih Ibu. Oh jadi, oh begitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, Mm-mm. apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita di pagi hari ini? Ya Bu, menurut saya sih kalau bisa nanti saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, nah jadi kemudian Bu, apa lagi yang Ibu harapkan? Ya saya ingin mendapatkan solusi bagaimana sampai nanti siswa saya bisa antusias kembali dalam belajar. Kemudian saya berharap ketika saya memberikan PR itu ya mereka pedulilah begitu Ibu ada usaha untuk mengerjakan seperti itu Bu. Ya begitu ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira apa saja tuh Bu? Kenapa ya kok bisa murid-murid yang Ibu ajarkan mereka kurang seperti bersemangat seperti yang Ibu ceritakan tadi. Jadi apa itu Bu yang membuat kira-kira apa itu Bu penyebabnya kenapa mereka seperti itu? Iya. Mungkin bukan saya menyampaikan materi mungkin terlalu monoton. Jadi apa yang saya sampaikan dari hari ke hari mungkin metodenya masih sama. Jadi mereka sedikit bosan. Saya juga kalau di kelas itu ke hari mungkin metodenya masih sama. Jadi mereka sedikit bosan. Saya juga kalau di kelas itu kan Bu mungkin terlalu dominan. Jadi saya yang banyak memborong waktu untuk berbicara sementara muridnya terdiam gitu. Saya membiarkan itu terjadi selama ini Bu. Kemudian juga saya tidak memberikan kesempatan Bu kepada murid untuk mengungkapkan ide atau memberikan pendapatnya seperti itu Bu. Jadi kira-kira Bu ya. Jadi saya mau bertanya kepada Ibu. Iya. Sebenarnya sih tadi Ibu tadi sudah saya dengarkan bahwasannya selama ini Ibu sudah masuk mengajar di kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Iya. Jadi Ibu merasakan siswa itu tadi yang saya dengar siswa itu rasa antusiasmenya berkurang. Iya. Bahkan mereka mengerjakan tugas-tugas pun tidak lebih dari 50%. Iya betul Bu. Iya, jadi dan Ibu merasa pembelajaran itu sangat monoton. Nah, jadi menurut Ibu nih, Iya. Bu Evelyn, jadi pembelajaran yang bagaimana Ibu yang membuat anak-anak itu jadi antusias terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya kalau yang saya lihat sih Bu, sepertinya murid menginginkan pembelajaran yang saya lakukan itu lebih interaktif. Mereka juga mungkin menginginkan saya menyajikan pembelajaran dengan berbagai metode. Ya. Metode yang tentunya menyenangkan dan sesuai dengan kemauan mereka seperti itu Bu. Kira-kira seperti itu. Ya, wah, saya sependapat dengan Ibu Evelyn nih. Iya Bu. Ya, jadi lalu menurut Ibu nih, apa saja sih yang bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang kita lakukan? Iya, ya harusnya sih Bu pembelajaran yang saya lakukan itu terpusat kepada murid. Jadi jangan saya saja yang mendominasi. Ya. Gitu. Kemudian juga mungkin saya harusnya meminta murid supaya aktif. Jadi mereka banyak berbicara, banyak berdiskusi dan bertukar pendapat di kelas. Kemudian ya memang mungkin siswa menginginkan adanya ice breaking. Jadi ketika di awal pembelajaran mereka nggak kaku, nggak rasa-rasa dingin seperti itu mungkin ya Bu ya. Jadi Ya. kemudian juga mungkin melihat ke kelas lain dan sekolah lain mungkin mereka menginginkan ada games yang harusnya saya sajikan mungkin seperti itu. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid selama ini nih untuk khususnya di kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2 ya Bu ya. Penyebabnya apa itu Bu sehingga anak-anak menjadi kurang antusias dalam mengumpulkan tugas-tugasnya? Iya, mungkin kan Bu, karena memang selama ini tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Ya. Kemudian juga
tugas-tugas yang saya berikan berisi banyak sekali pertanyaan, Bu. Jadi padahal di sampingnya itu saya tidak memberikan sumber belajar yang memadai begitu, Bu. Tugas banyak, sumber belajar sedikit, begitu kira-kira, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu ya, Ya, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas? kalau ini, Bu, ya memang selama ini saya hanya menggunakan buku paket yang dibagikan dari perpustakaan sih, Bu. Oh begitu ya Bu Iya, ya. Bu. Jadi ada nggak sumber pelajaran lain selain buku teks yang ada dari perpustakaan yang Ibu gunakan? Ya, yang memang hanya itu yang saya gunakan, tapi harusnya sih saya bisa menggunakan YouTube sebagai sumber belajar saya kan, Bu. Ya. Bisa juga mungkin artikel-artikel di blog seperti itu. Kemudian kan ada banyak sekali sebenarnya media-media belajar yang bisa saya temukan di internet. Kemudian bisa juga sebenarnya harusnya saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih ngetren di anak muda sekarang yang mereka gandrungi, misalnya kan TikTok, Reels di Instagram, seperti itu sih, Bu. Itu yang lagi trending sekarang Bu ya, Iya, untuk Bu. anak muda-muda sekarang ya. Iya, Bu. Jadi betul sekali itu Bu. Jadi saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam media atau sumber belajar Bu, di mana pastinya Bu, murid-murid Ibu pasti antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 10 TKJ Bu. Iya, Bu. Nah, jadi sekarang nih Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, mungkin yang pertama, Bu, yang akan saya lakukan itu adalah merancang kembali pembelajaran yang mengasihkan dan tentunya menyenangkan bagi murid. Ya, tentu saja dalam hal ini dengan menggunakan sumber belajar yang beragam gitu kan, Bu. Ya. Misalnya YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan memberikan tugas yang proporsional, artinya tidak terlalu banyak seperti Ya. itu, Bu. Kemudian juga mungkin tugas yang akan saya berikan nanti akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Ya, Seperti itu, Bu. Jadi artinya saya nanti memberikan siswa kebebasan memilih cara mereka menunjukkan pemahamannya. Jadi dengan demikian mungkin ya di situ saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga ya, Bu ya. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti mungkin murid akan merasa nggak terpaksa, mereka bebas memilih, oh ini pilihan saya, jadi mungkin lebih bertanggung jawab atas pilihannya, seperti itu, Bu. Jadi misalnya mungkin bisa nanti saya menggunakan drama, lagu, ya, bisa juga mungkin pantun, Ya. atau mungkin bisa juga seperti laporan digital seperti itu, Bu ya. Oh begitu ya Bu Evelyn ya. Wah Iya. bagus sekali Bu, luar biasa. Semoga berhasil ya Bu Evelyn ya. Amin, mudah-mudahan, Nah, Bu. Jadi ini Bu Evelyn nih, Uh-uh. apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan ini? Ini kayaknya spektakuler nih Bu ya. Mudah-mudahan lah, Bu. Saya merencanakan nanti untuk selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan kan, Bu. Kemudian juga mengeksplorasi media-media pembelajaran dari berbagai sumber seperti itu, Bu. Kemudian juga mungkin saya akan berusaha bagaimana supaya situasi belajar di kelas itu menyenangkan. Jadi nanti yang saya bayangkan siswa saya semuanya aktif belajar, kemudian mereka juga merasa senang seperti itu, Bu. Wah luar biasa Ibu Evelyn ini. Wah bagus sekali Bu. Saya mendengarnya pun tadi, wah luar biasa ini kayaknya rencana Ibu Evelyn ini. Jadi saya sangat mendukung atas rencana yang Ibu lakukan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan tentunya. Ya Bu Evelyn ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan, Bu. Ya, jadi untuk kedepannya Bu, saya sangat berharap dari proses coaching kita ini Ibu sudah menemukan solusinya. Iya, Ya, saya senang ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu sudah membuat banyak plan, banyak rencana, perubahan-perubahan yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Iya, Bu. Jadi terima kasih Bu buat buat proses coaching kita ini. Iya. Saya senang ternyata Ibu ternyata Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapkan, yang Ibu hadapi. Iya. Jadi
Kira-kira Bu, apa sih yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol ini, Bu? Wah, sebenarnya saya tiba-tiba sadar sendiri tadi, Bu. Loh, ternyata saya sendiri yang menemukan solusi untuk permasalahan saya. Jadi ya memang tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan itu cukup membuka kembali pemikiran saya, wawasan saya. Oh iya, masih ada beberapa hal, bahkan banyak sih ya Bu ya, hal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kembali antusiasme belajar siswa supaya mereka semakin semangat belajarnya. Jadi sebenarnya pikir saya tadi sambil kita ngobrol ini kan Bu, wah ternyata ini, jadi proses coaching ini ternyata membuat saya mengingat kembali apa yang harusnya saya lakukan. Jadi terus terang Bu, saya sangat senang sekali bisa ngobrol seperti ini bersama dengan Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih Bu, karena seperti harapan saya di awal tadi, setelah kita ngobrol ternyata saya menemukan solusi. Pertanyaan yang Ibu berikan itu cukup membuka kembali pemikiran saya, wawasan saya. Oh iya, masih ada beberapa hal, bahkan banyak sih ya Bu ya, hal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kembali antusiasme belajar siswa supaya mereka semakin semangat belajarnya. Jadi sebenarnya pikir saya tadi sambil kita ngobrol ini kan Bu, wah ternyata ini, jadi proses coaching ini ternyata membuat saya mengingat kembali apa yang harusnya saya lakukan. Jadi terus terang Bu, saya sangat senang sekali bisa ngobrol seperti ini bersama dengan Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih Bu, karena seperti harapan saya di awal tadi, setelah kita ngobrol ternyata saya menemukan solusi untuk permasalahan saya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya Bu ya. Nah, jadi Ibu sekarang udah happy nih kayaknya Sudah ya. plong Ibu. Oke Bu, terima kasih juga Bu. Semoga sukses ya Bu ya Evelyn ya. Amin, sukses Ya, juga buat semoga Ibu. nanti besok saya dengarkan kabar baik dari Ibu. Amin, Oke, amin. Ibu Evelyn. Oke, terima kasih Bu. Iya. Sudah waktunya, tadi kan katanya masuk les keempat. Iya Bu. Iya, Ya, ini Bu, baru saya aja mau bel. masuk. Oke. Ya, betul sekali Bu. Jadi Iya. saya permisi ya Bu ya. Oke Bu Evelyn. Saya permisi Pak Toto. Oke. Iya Bu, iya Bu. Ya. Coaching yang luar biasa ya Bu ya. Iya Pak, ya puji Tuhan Pak, semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah coachingnya tadi? Wah, jujur ya Pak ya, setelah melakukan tadi proses coaching sama coaching Ibu Evelyn, Ya. saya merasa puas tentunya Pak, saya lega. Iya. Karena dari proses coaching tadi saya sudah membantu Ibu Evelyn dalam menemukan solusinya Pak, Iya. solusi dari permasalahan. Dan itu pun Pak, saya senang karena Ibu Evelyn itu sendiri Pak yang menemukan solusi solusinya. untuk permasalahannya Oke. Pak, begitu Pak. Oke. Terus apa indikator yang ditekan sudah tercapai Bu? Iya Pak, indikator yang sudah tercapai dari proses coaching itu sendiri yaitu coachingnya tadi Pak, dari proses coaching itu tersebut si coach merasa lebih semangat lagi Pak. Dia merasa lebih semangat lagi dalam menceritakan, tentunya lebih terbuka lagi Pak. Lebih jujur dalam menceritakan apa yang dirasakan Ibu Evelyn tadi Pak, itu Pak. Ya Bu, tadi saya pun juga sudah mencatatnya beberapa hal tadi. Obrolannya santai, rileks, dan fokus terhadap permasalahan psikoci. Kemudian sudah mendengarkan dengan baik dan merasakan permasalahan-permasalahan yang psikoci alami. Terus dan sudah menemukan solusi. Nah, Iya Pak. apa kompetensi yang Ibu lakukan sudah bisa diterapkan dari proses coachingnya tadi? Baik Pak Tobo. Nah, jadi dari proses coaching tadi yang baru kita lakukan bersama coach yaitu Ibu Evelyn, kompetensi yang sudah saya kembangkan yang tadi Pak, saya sudah berusaha untuk hadir penuh Pak. Jadi saya sudah concern, fokus, mendengarkan permasalahan yang dari coach yang yaitu Ibu Evelyn,
Dan saya tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya sudah mencoba menggali apa sebenarnya permasalahan yang dialami oleh Ibu Evelyn, Pak. Iya. Oke. Kemudian indikatornya jika coachingnya berhasil seperti apa, Bu? Iya, Pak. Jadi indikator tadi, Pak, yang dikatakan proses coaching tadi berjalan dengan berhasil ya, Pak, ya, tentunya ya. Iya. Nah, jadi si coach, Pak, sudah dengan penuh semangat, Pak, Iya. menceritakannya. Kemudian dia bisa menemukan saya di sini, Pak, sebagai coach, saya mempermudah Iya. Ibu Evelyn sebagai coach dalam menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, Pak. Begitu, Pak. Tentunya Ibu itu tadi saya senang, Pak, dia terbuka, Pak, dengan situasi permasalahan yang Ibu Evelyn hadapi, Pak. Gitu. Ya, baiklah Ibu Rus, tadi saya sudah menyaksikannya dan Ya, sudah bisa menangkap tentang apa yang sudah di coaching tadi Ya, terhadap coachingnya, dan mudah-mudahan solusi yang ditemukan oleh coach tadi cepat terlaksana dan bisa dirasakan dan bisa dilaksanakan ya Bu ya. Ya, semoga, Pak, semoga. Iya. Nah, Ibu, ini pertemuan kita ini saya juga Ya, Pak. sangat Ya. bahagia, bangga bisa menjadi server bagi Ibu, sehingga saya bisa menyaksikan tentang proses coaching yang berjalan dengan lancar, Iya, Pak. dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih Ibu ya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Bapak sudah boleh memberikan waktunya untuk sebagai observer mengamati proses coaching yang saya lakukan kepada coach, yaitu Ibu Evelyn. Terima kasih juga ya, Pak, ya. Oke, Bu. Oke. Oke, baiklah, Pak. Boleh saya masuk ke kelas juga, Pak? Oh iya, silakan Bu, Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih, Pak Tobo. Oke, sama-sama Ibu Rus. Permisi, Pak. Iya Bu.